Selamat datang, di depan saya ada Taurus Ultra Thin Case untuk iPhone 17 Pro, dan saya akan membahas unboxing serta melihat sekilas casing ini beserta fitur-fiturnya, bagaimana casing ini terpasang, dan juga ulasan umum dari saya. Jadi saya akan jujur saja, saya harap saya sudah menyebut namanya dengan benar. Saya punya sekitar 6 casing di sini dan semuanya diberi label dalam bahasa Jerman di sini. Setidaknya saya pikir itu bahasa Jerman. Jadi saya rasa ini yang benar, semoga saja. Bagaimanapun, di dalamnya kita mendapatkan... Biar saya singkirkan ini dulu, ambil casingnya langsung. Maksud saya, katanya sih ini adalah Ultra 10 yang terbaru. Saya sendiri tidak merasa ini benar-benar terasa seperti Ultra 10, tapi ya sudahlah. Pokoknya mungkin saja. Bagian yang paling tipis itu yang disebut Ultra, dan mungkin mereka punya logika yang sama seperti Apple, menghitung ketebalan dari bagian yang paling tipis dan mengabaikan sisanya. Ya begitulah, mari kita pasang saja di sini. Casing ini cukup pas, tapi saya harus bilang dari semua casing yang pernah saya ulas, ini sepertinya punya perlindungan paling minimal untuk layar, maksudnya seperti bumper di sini. Jadi saya tidak tahu kalau kena tekanan, layar Anda mungkin tetap bisa tergores, meskipun saya juga pakai pelindung kaca tempered di sini, jadi itu menambah sedikit ketebalan, dan tetap saja hanya ada sedikit sekali tonjolan di sekeliling perangkat ini. Jadi secara keseluruhan, bagian layar yang masuk ke dalam casing ini adalah yang paling minimal yang pernah saya temui di casing manapun sampai saat ini. Sekarang soal kecocokan, kita punya tombol-tombol yang dipotong di sisi-sisinya supaya lebih mudah ditekan, jadi hanya tertahan di bagian atas dan bawah. Berbicara tentang silikon, mereka juga diberi label yang cukup unik. Anda bisa lihat ada label tombol power di sini, bahkan bisa terlihat jelas. Agak sulit untuk diperlihatkan, tapi ya kita punya label tombol power di sini. Tombol kamera terbuka, jadi tidak ada tombol kapasitif atau semacamnya, hanya terbuka langsung. Lalu di sisi lain, semua tombol juga tertutup dengan sisi yang dipotong agar lebih mudah ditekan. Kita punya logo atau merek di bagian bawah casing, dan di bagian bawah ada semua lubang untuk port pengisian daya Type-C dan juga speaker. Biar saya coba buat sedikit lebih terang, nah seperti itu. Dengan itu, saya ingin menunjukkan satu hal. Jadi, kalau kita lihat di sini, saya bisa melihat bahwa lubang untuk speaker agak sedikit meleset. Mereka tidak menutupinya, tapi di kamera terlihat seolah-olah menutupinya, misalnya di bagian sini. Itu hanya sudut pandang kamera saja, jadi kalau saya coba menyorotkan sedikit lebih banyak cahaya, bisa dilihat bahwa sebenarnya tidak tertutup sama sekali, tapi memang sangat dekat dengan lubang speaker. Karena itu, suara mungkin akan sedikit teralihkan ke bagian bawah, karena ini adalah sisi layar, jadi suara bisa memantul dari silikon dan diarahkan lebih ke bawah, bukan keluar secara merata seperti biasanya. Saya bukan ahli suara, jadi saya tidak punya cara untuk mengujinya, dan ini hanya spekulasi saja. Sekarang jika kita balik ke bagian belakang, saya bisa melihat ada plastik di sini yang meniru area yang sama, seperti bagian kaca, meskipun berbeda dengan beberapa casing lain yang pernah saya coba. Area plastik ini bentuknya tidak sama dengan bagian kaca pada ponsel itu sendiri. Casing lain yang pernah saya coba juga mencoba desain serupa. Sebenarnya dibuat persis di tempat yang sama dengan kaca pada ponsel. Jadi casingnya terasa lebih pas. Di sini Anda punya bezel di sekitar kaca, lalu ada juga bezel di sekitar plastik yang bertemu dengan silikon. Jadi hanya sedikit, saya tidak tahu harus menyebutnya apa. Hanya saja perhatian terhadap detailnya agak kurang di sini. Selain itu, untuk perlindungan kamera, ada bumper yang mengelilingi bagian ini, di sekitar area yang menonjol sehingga kamera terangkat dan tidak akan tergores saat Anda meletakkannya atau menggesernya, karena bumper ini memberikan jarak yang cukup untuk melindungi kamera. Selain itu, dengan casing ini, Anda juga bisa menggunakan pelindung lensa jika diperlukan.
Saya pernah menggunakan pelindung yang sangat mirip, hampir identik dengan desain lensa milik Samsung. Jadi ini berupa cincin-cincin terpisah yang tinggal dipasang di sini, dan mungkin saja cocok, tapi ada beberapa desain lain yang pernah saya coba, biar saya tunjukkan di sini. Nah, yang satu ini mungkin tidak akan cocok untuk perangkat ini, karena sebenarnya dirancang untuk air, tapi ada juga desain serupa untuk perangkat ini. Jadi, kalau saya geser ke samping, bisa dilihat ini adalah kaca yang cukup tebal. Dan ini akan menutupi seluruh permukaan plato Anda. Seperti yang bisa Anda lihat, ada lubang khusus, misalnya hanya untuk mikrofon yang seharusnya ada di sini. Selain itu, pelindung ini jelas akan menonjol sedikit lebih jauh dan bisa mengganggu casing itu sendiri. Jadi pelindung lensa seperti itu tidak akan cocok digunakan dengan casing ini secara spesifik. Jadi, satu lagi yang pasti akan cocok adalah cincin kaca, atau lebih tepatnya cakram, yang Anda tempelkan langsung di atas lensa. Kadang-kadang terbuat dari kaca, tapi saya rasa lebih sering terbuat dari plastik. Jadi Anda hanya perlu menempelkan lapisan plastik ini di atas lensa Anda, dan jelas itu tidak akan mengganggu casing Anda sama sekali. Sekarang, mari kita ambil kabel yang cukup tebal di sini. Dan kita bisa menguji seberapa baik ini bekerja. Jadi ini adalah salah satu kabel paling tebal yang bisa saya temukan di sini. Mungkin lebih tebal daripada yang biasanya Anda miliki. Sebagai perbandingan, Anda bisa melihat perbedaan ketebalannya di antara keduanya. Jadi yang ini jauh lebih tebal dan saya hanya membicarakan bagian bodinya saja di sini. Alasan saya menyoroti hal ini adalah karena casing Anda akan menambah sedikit ketebalan dan jarak tambahan. Dan saya baru saja menjatuhkannya. Nah, ini dia. Dan yang ini sepertinya cukup tipis untuk digunakan. Sebenarnya ini tidak benar-benar masuk sepenuhnya. Jadi jika saya mendekatkannya dan menambah pencahayaan, Anda bisa melihat bahwa sebenarnya bagian bodi di sini, casing untuk Type-C melayang di atas silikon di sini. Jadi ini tidak terpasang sepenuhnya, tapi juga tidak mengganggu. Ini sudah terpasang sepenuhnya. Jadi casing ini seharusnya sudah cukup baik. Dan jika Anda mengambil kabel biasa, seperti misalnya yang ini, Anda bisa lihat bahwa ini bisa dicolokkan tanpa masalah. Ada cukup banyak ruang untuk kabel seperti ini. Jadi tidak ada masalah di sini. Sekarang, dengan tampilan pemasangan yang sudah dibahas, mari kita bicara tentang salah satu bagian yang lebih penting, setidaknya menurut saya. Dan itu adalah fakta bahwa ini adalah casing silikon. Jadi, yang sering terjadi pada casing seperti ini adalah menjadi kekuningan. Dan izinkan saya menunjukkan. Oke, sekarang kita sudah punya beberapa. Jadi yang ini masih relatif bening, tapi sudah mulai mendapatkan semacam warna aneh. Anda bisa lihat bahwa ini tidak sepenuhnya. Jangan perhatikan tampilan doff yang hampir seperti lapisan mate itu. Perhatikan lebih jelas warnanya. Jadi jika saya melepasnya dan benar-benar membandingkannya secara berdampingan, Anda dapat melihat bahwa keduanya memiliki corak warna yang berbeda. Yang ini, pengenal akan mengatakan sebenarnya lebih mendekati warna biru, seperti pada transparansinya, sementara yang ini jelas mendekati kuning. Seperti inilah sebenarnya tampilan beningnya. Sementara yang ini justru menjadi kekuningan, dan Anda bisa melihatnya dengan jelas, terutama saat Anda memiringkannya ke samping, itu semakin terlihat, dan bahkan lebih jelas lagi pada casing seperti yang satu ini. Sekarang yang satu ini saya juga tidak tahu kenapa jadi doff, awalnya bening tapi semuanya terbuat dari silikon. Tapi Anda bisa dengan jelas melihat apa yang saya maksud tanpa bermaksud membuat lelucon. Di bagian samping sini warnanya sudah berubah, dan maksud saya bukan balai tampilan frosted, yang saya maksud adalah warna umumnya saja. Alih-alih bening seperti yang ini, warnanya jadi kuning, dan ini adalah sesuatu yang akan Anda alami pada casing setelah digunakan dalam jangka waktu tertentu. Saya tidak tahu apakah ini semacam proses oksidasi atau apa yang terjadi. Maaf, tidak perlu minta maaf. Jadi saya tidak tahu apakah ini semacam oksidasi atau hanya kotoran yang masuk ke dalamnya atau apapun itu, tapi Anda tidak bisa membersihkannya. Anda bisa mencoba memolesnya, menghilangkannya, tapi itu tidak akan pernah hilang. Dan ini adalah sesuatu yang akan mulai terjadi pada semua casing silikon hanya dari penggunaan sehari-hari dalam waktu yang relatif singkat.
Saya rasa mungkin sekitar 4 bulan pemakaian Anda akan mulai melihat hal ini. Bukan tampilan yang terbaik, jadi casingnya akan mulai terlihat jelek. Jadi saya benar-benar selalu menyarankan untuk memilih casing dengan warna solid seperti misalnya hitam, abu-abu, atau warna lainnya. Asal jangan yang bening. Jadi sebagian silikon yang lembut seperti bumper di sekeliling ini akan mendapatkan noda kekuningan, sedangkan plastik di sisi lain di sini tidak akan, tapi plastik itu sendiri lembut dan mudah tergores. Jadi ketika tergores tentu saja tampilannya mungkin tidak lagi menarik, dan karena plastiknya lembut, banyak goresan bisa jadi lebih dalam sehingga akan lebih terlihat jelas. Tapi berbicara soal goresan pada plastik, mereka memang menambahkan sedikit area yang agak menonjol di sudut-sudutnya untuk mencegah hal itu terjadi. Jadi saat Anda meletakkannya, sudut-sudutnya agak terangkat di sini, begitu juga dengan bumper atau bagian bibirnya, sehingga plastiknya seharusnya tidak benar-benar bersentuhan dengan meja atau permukaan lain. Namun, jika Anda sering memasukkan ponsel ke dalam tas, misalnya bersama kunci dan barang lain, itu pasti akan menggores casing ini. Dalam kasus seperti ini, Anda mungkin tidak ingin memilih casing dengan bagian belakang plastik seperti ini. Jadi, saya rasa itu saja semua yang bisa dibahas tentang casing ini. Jadi, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.